kayak apa istilahnya, kalau misalnya kayak kamu dimarahin seseorang atau kamu kehilangan sesuatu, masih kayak seperti itu perasaannya. Kayak, "Ih, siapa itu ya?" Gitu-gitu ya. Oke, ini melanjutkan, ini pertemuan ke-9, berarti ada berapa pertemuan lagi? 6 pertemuan lagi, berarti ada masih 1,5 bulan lagi kita bertemu ya, dan itu sepertinya singkat, ya kan? Padahal itu sampai ke bisa Februari, ya kan? Bisa sampai awal Maret. Tapi janganlah menjadi membenci atau membosankan. Apa itu, ya kalau kamu marah teriak aja ke apa, ke langit-langit biru atau kamu apa, menari-nari dengan rumput yang bergoyang ya, jangan melakukan apa, sesuatu yang mengesalkan buat orang lain. Oke, strategi divide and conquer ya, di sini dicontohkan, membuat persoalan menjadi lebih kecil supaya bisa menyelesaikan sebuah, permasalahan. Kemudian di sini yang, ditekankan itu adalah bagaimana mengatur ya kompleksitas waktu. Tujuan dari desain ini adalah membuat sebuah program yang memang bisa lebih cepat ya, time-nya lebih bisa ya, dalam hitungan kalau misalnya di bawah sekon gitu ya, second. Tadi Ibu mengikuti webinar itu bagaimana big data ya, big data kalau kamu nanti, belajar di kecerdasan buatan, itu udah memang artificial intelligence sih. Ini, algoritma-algoritma kita ini, bisa digunakan ya, tapi kalau ke skripsi jarang ya untuk itunya, paling itu di SPK, pakar, di artificial intelligence-nya. Tapi, kalau, minggu kemarin pun sudah dicari, apa namanya, dicari penelitian-penelitian yang menggunakan divide and conquer ya. Kita perhatikan di sini adalah kalau kita lihat contoh-contoh si divide and conquer ini adalah sederhana sebenarnya ya, cuman ini dibuatkan dalam contoh yang sederhana dan diimplementasikan dalam hitungan matematika supaya lebih mudah memahami dari algoritma, kemudian dipindahkan ke pengkodingan. Dan tujuan di sini adalah bagaimana seberapa cepat, seberapa mampus. Itu dia complex on N, ON ya. Karena di sini di desain analisis algoritma ini kita mengenal beberapa algoritma-algoritma, tidak ya desain struktur data algoritma kan sudah termasuk sulit juga ya, tapi ini lebih rumit lagi ya, itu dia. Contoh sederhana di sini ada menghitung total jumlah dari bilangan-bilangan yang ada di dalam sebuah list. Jadi di sini ada sederet bilangan ya, sama ya, kalau kamu mau ujian, kalau sekarang kan apa ya, kalau zamannya Ibu kalau ke perusahaan-perusahaan pun ada ujian tertulisnya, itu namanya matematika. Seperti contoh ya, diketahui nums ya, ada sederet bilangan, hitunglah berapa totalnya. Jadi di sini kita dicari ke berapa cepatnya. Makanya di sini menghitung matematika secara cepat. Ada apa itu namanya? Trik-triknya ya kan kalau yang suka matematika. Jadi menjumlahkan, mengalikan itu dia ya. Jadi dengan ada diberikan sederet bilangan, kemudian totalnya masih tidak diketahui totalnya berapa, di sini 0. For I in range ya, berapa I-nya ya kan. Maka total sama dengan total ditambah nums, ini adalah apa namanya, algoritmanya ya. Algoritma perulangan yang digunakan dengan sederhana memberikan hasil yang benar. Jadi menjumlahkan beberapa bilangan dalam satu deret ya. Tentunya cukup ideal untuk ukuran list kecil. Kalau kamu pernah melihat apa bahkan di apa 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 tuh nggak Instagram nggak TikTok cara menggali yang cepat kan ada itu ya kalau kamu pernah mengikuti misalnya dibuat bilangan mengalihkan dua bilangan seperti apa ya, rumus di matematika. Jadi dibuatkan di situ bagaimana cara cepatnya gitu ya. Cara idealnya adalah ukuran list besar dibuat menjadi kecil ya. Tidak dapat melakukan perhitungan total dari depan dan belakang list sekaligus. Jadi tidak bisa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5, nggak begitu ya. Dengan ini adalah membagi ke beberapa itulah si divide and conquer ini ya. Cara kerjanya oke. Di sini baris if len ya, bilangannya lebih besar dari satu, maka pemberhentian fungsi rekursif. Rekursif itu pemanggilan diri sendiri yang berulang ya. Jadi di sini ini algoritmanya di mana hasilnya memang 255, tapi ini adalah
mid ya, dibagi 2 dulu, kemudian dicari sebelah di sini berapa, sebelah sini berapa, left-nya berapa, kemudian right-nya berapa. Ini dibagi 2 dengan si concur ini kan itu metodenya ya. Dibagi 2 ini, kemudian hitung ini berapa, hitung ini berapa, bagi 2 lagi. Jadi bagaimana menghitung bukan berapa totalnya yang memang hasil akhir harus sesuai ya, tapi di sini bagaimana cara menghitungnya yang lebih cepat atau ada punya trik, ada misalnya diberikan sederet bilangan ya, ini masih enak berurutan ya. Diberikan sederet bilangan 15. Coba berapa jumlahnya? Ada di sini guru matematika atau hobi matematika? Cara cepat menjumlahkan bilangan? Ada? Nah, itulah contohnya di sini ya. Membuatkan algoritmanya. Jadi tidak melihat hasilnya, namun ini yang contoh pemrograman ya. Dengan divide and conquer itu dengan menara Hanoi. Menara Hanoi itu udah berestat tadi ya. Berarti kalau ini ada contoh Jupyter Notebook. Oke ya. Jadi ini adalah contoh menara Hanoi. Kalau kamu ingat di struktur data ada, di kecerdasan buatan ada, ya. Bagaimana memindahkan piring-piring ya dengan ada apa tuh, menara Hanoi itu kan ada 3 menara ya. Jadi ini adalah seorang biksu yang dia, kalau orang biksu kan orang biksu Cina itu Chinese itu kan mereka kan semacam strategi bagaimana memindahkan ini ke sini ya. Nah, ini dia, tapi ada 3. Bagaimana caranya? Dan itu tidak ada yang pecah, tidak ada yang nanti harus berurutan. Itulah menara Hanoi. Contoh ini digunakan baik di artificial intelligence, kecerdasan buatan, juga ke machine learning ya. Contoh sederhananya ya. Ini di menara Hanoi. Jadi memindahkan apa itu namanya piring-piring ya. Bagaimana mengurutkannya dari besar ke kecil tanpa ada yang pecah. Nah, itu dia ya. Bukan seperti si apa ya kungfu itu yang diterbangkan kan gitu kan, enggak, tapi menggunakan algoritma. Contoh adalah di sini algoritma Chile-Tukey yang menggunakan fast Fourier transform. Ini kalau belajar nanti kamu di pengolahan citra ada ya, fast Fourier transform, tidak menganalisis jumlah operasinya secara kuantitatif, tapi di mana ditemukan kembali dari apanya hasilnya ya, fast Fourier transform. Contoh lain adalah di sini tidak melibatkan komputer. Si Donald memberikan metode yang digunakan kantor pos merutekan surat-surat ya. Zaman dulu bagaimana di tahun 1909 bagaimana si pegawai kantor pos itu supaya si pegawainya nggak bolak-balik, bagaimana mengatur jalannya ataupun wilayah geografisnya ya. Ini harus punya strategi ya supaya tidak karena kan dulu kendaraannya kan masih ada yang ya tidak seperti sekarang, jadi harus ada strateginya. Masing-masing kantong diuraikan sendiri ke dalam batch untuk subwilayah yang lebih kecil. Jadi misalnya dilihat kalau ke jalan ini mana, yang ke jalan ini mana ya dibuatkan. Kemudian contohnya di sini adalah, oke kita masuk ke contohnya. Skema umum algoritma divide and conquer. Jadi di sini adalah hasil akhir harus benar, namun di sini adalah kecepatan mencapai hasil akhir. Contoh mencari nilai minimum maksimum atau disebut dengan minimum maksimum. Jadi kalau misalnya dibuatkan ada soal bagaimana prinsip kerjanya sih divide conquer itu dengan metode minimal maksimum ya. Jadi di sini diberikan sebuah deret bilangan. Contoh di sini ya. Tabel A, elemen-elemennya ini ada, kalau tadi berurutan, ini tidak berurutan ya. Jadi di sini digunakan divide, kemudian solve, combine ya. Divide, ide dasar algoritma secara divide and conquer itu, perhatikan pasangan di sini mana yang lebih kecil. Kemudian cari mana yang pasangannya yang lebih besar. Jadi dia 1/35, ini nanti 2 kemana? Kita lihat ya hasil ininya. Mencari minimum maksimumnya. Ukuran tabel pembagian dibuat dengan sekecil. Jadi ini tadi ada sederet bilangan. Cari yang kecil. Ukuran kecil yang dipilih adalah 1 elemen atau 2 elemen. Bisa 1, bisa 2 ya. Di sini yang paling kecil itu ada 1. 1 pasangannya ke
35. Kita lihat. Untuk soal yang tadi, minimum maksimum dengan AN minimum maksimum. Kasus N sama dengan 1 atau N sama dengan 2. Solve, ya, solve itu dibagi mana yang minimum, mana yang maksimum. Jika N-nya 1, nilai terkecilnya 1 atau minimum sama dengan maksimum, ya, maka ini N-nya 1 jika nilai minimumnya sama dengan maksimum. Contoh kalau dia 2, ya 2 gitu ya. Tapi jika N-nya lebih besar dari 2, N di sini apanya ya, deret bilangannya ya atau elemennya. Maka bandingkan kedua elemen itu untuk melihat mana minimum atau maksimum. Ini lihat aja mana yang kecil lebih besar. Namun, ini untuk kejadian solve. Kalau misalnya N-nya lebih besar dari 2, bagi 2 tabel menjadi 2 bagian yang sama. Ini ya, lebih besar dari 2. Ada 1, ada 2, ya kan? Bagi 2, kemudian bandingkan. Ya. Kemudian untuk konturnya, sama minimum maksimum di antara A1, N per 2, minimum 1, maksimum 1. Ini rumus untuk combine-nya. Ya. Jadi untuk sesuai dengan aturannya yang dibuatkan si minimum maksimum si kontur yang ini, pertama tentukan solve, kemudian tentukan divide konturnya, kemudian ketiga ini combine-nya. Maka didapat, kita lihat di sini, adalah 4, 12, 2, 3, 9. Ini tadi nilai awalnya atau deret awalnya atau elemen-elemen awal. Kita perhatikan di sini, apa yang membedakan baris pertama dengan kedua? Masih ya, ini divide konturnya 2, 2, 4. Cuman perhatikan garisnya ya. Jadi diperkecil, diperkecil, diperkecil ya. Nah, ini dia dengan membandingkan kecil, besar, minimum, maksimum. Ini hasil untuk divide and conquer. Solve and combine. Dari sini turunkan, lihat mana minimum, mana maksimumnya. Karena setiap ini dibuatkan ya, teretnya sudah ada mana minimum, mana maksimum. Sudah berpasang-pasangan. Hanya di sini sama. Tadi kalau rumusnya, kalau sama, apa tadi disebut? Ada rumus yang sebelumnya. Kemudian lakukan lagi. Apa namanya? Minimum maksimumnya. Dicari. Kemudian didapatlah hasil akhirnya ini 4, 12, 2, 3, 9. Ini ya, perhatikan kecil, besar, berpasangan. Di mana minimumnya 1, maksimumnya 35, tetapi tidak berurutan. Ini hanya melihat minimum maksimum dengan divide conquer ya. Berikutnya adalah melakukan kompleksitas waktunya. Diasumsikan rumusnya untuk kompleksitas waktu, apabila N-nya 1, ya, maka kompleksitasnya 0. N lebih 2, kompleksitasnya Tn-nya 1. Nah, untuk diasumsikan ya atau dibuatkan pemisalan N sama dengan 2 pangkat K. Yang 2 pangkat K ini dimasukkan ke persamaannya, 2 pangkat K ke sini ya. Di mana N, ya kan? Nah, didapatlah untuk N asumsi sama dengan 2 pangkat K, maka Tn-nya atau nilai asumsinya adalah di Tn ini. Nah, ini dia. Maka hasil akhir untuk kompleksitas waktunya adalah 0N dengan rumus ini ya. Itu dia. Selanjutnya ini dibuktikan dengan pemrograman algoritma ya. Contoh berikutnya adalah perpangkatan A pangkat N ya. A pangkat N itu A pangkat N itu kan A kali A sampai berapa kali N-nya. Jika N 1 misalnya 0,5 pangkat 1 itu 5 pangkat N sama dengan 1 apabila N-nya sama dengan 0 ya, itu aturannya. Kita lihat di sini. Kasus N sama dengan 0, maka A pangkat N sama dengan 0. Kita perhatikan di sini contoh divide and conquer untuk perpangkatan ya. 3 pangkat 16 sama dengan 3 kali 8. Ini aturan matematik kali 3 pangkat 8. Dah. Kemudian dijabarkan lagi. Sampai sini dapat ya. Ini 2. Ini 8 itu adalah 4 kali 2. Dalam kurung. Di luarnya lagi dalam kurung. Itu artinya dikali. Iya kan? Kemudian 4. Dijabarkan lagi. Jadi 2-nya ada 4 kali ya. 3, luarnya 2, kurung, 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 kurung. Nah, sekarang 3 pangkat 1 ini dari mana? Coba diperhatikan. Ada yang masih bisa on? Ini 3 pangkat 2 dari 2. Oke ya, karena 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16.
Nah, tiba-tiba 22 masih. Ini jadi 3 pangkat 1. Pas juga ya, 1 kali 2 adalah 2. Ada sampai di sini masih sampai di sini. Ada yang masih bisa menerima 3 pangkat 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Apakah masih sama dengan 3 pangkat 16? Siapa yang setuju? Masih ya? Masih ya? Kemudian 2 kali 2 kali 2 ya, kalikan aja. Kemudian 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, ini dia bagaimana mencarinya nih ya. 3 pangkat 0. Nah, ini dia. Kemudian ada di situ yang punya kalkulator 3 pangkat 16 apa? Atau kamu pakai Excel aja. 3 pangkat 16. Apakah hasilnya sedemikian? Ah, itu dia ya. Tapi perhatikan, di sini adalah apa namanya ya, turunannya ya. 3 pangkat 1 menjadi 3 pangkat 0 kali 2. Setiap bilangan dibagi kali pangkat 0 itu 1. 1 pangkat 2 1, ya kan? Nah, 1 kali 3. Nah, ini masih dapat 3 pangkat 2 itu 9. Masih dapat 9 pangkat 2 81. 81 pangkat 2 berapa? Kemudian hasilnya. Coba, ada yang situ punya kalkulator, bukan kalkulator, Excel aja supaya lebih pas ya. 430. Coba, adakah yang bisa menyelesaikan ini? Nah, itu dia contohnya ya. Oke, masih ada waktu sedikit lagi, berapa menit lagi ya. Oke. Nanti cari ya, apakah pas atau enggak ya. Tapi ini bisa dibuktikan. Selanjutnya, dicari kompleksitasnya ya. Kita lihat contoh lainnya. Merge and sort. Merge and sort untuk divide and conquer ini, kasus N sama dengan 1, maka tabel A sudah terurut dengan sendirinya. A sama dengan N sama dengan 1. Apabila N lebih besar dari 1, divide-nya tabel A menjadi 2 bagian. Kemudian conquer-nya, merger-nya gabung. Kita lihat contoh di sini ya. Kita lihat contoh di sini, dibuatkan. Ini mirip dengan soal yang sebelumnya, tapi ini adalah untuk metode merge. Ya. Merge untuk divide and conquer. Ada sederet bilangan. Tadi divide and conquer itu sama, pisahkan bagi 2, hanya ini perhatikan, di sini langsung bagi 2. Bagi 2 dalam arti ini ya, bukan bilangannya. Ya, oke. Ini dia. Kemudian dipisah namanya ya. Ini dipisah. Ya kan? 1. Kemudian dipisah lagi. Ini. Pisah lagi. Ini. Ya kan? Inilah ke sini. Kemudian setelah itu dipisah satu-satu. Setelah itu ini di hasilnya untuk si divide, conquer, and solve. Kemudian ini hasilnya di merge. Mergernya adalah, ini dia dilihat. 412, 923 diurutkan. 412, 923, 121, 25. Hanya ini dulu bagian tadi yang apa itu namanya dipisah, urutkan yang kecil ke besar. Setelah itu di sini urutkan kecil ke besar. Urutkan lagi, kemudian pindah ke left-nya atau kirinya. Urutkanlah semuanya. Ini hasilnya untuk metode divide and conquer untuk merge ya, digabungkan. Oke, kita pun sudah mau selesai. Sudah izin lift. Oke ya, salah. Nah, itu contohnya kita masukkan misalnya ini ke apa ya, semacam list ya. Diketahui ini kotaknya. Diketahui bilangan ini udah di apa namanya? Udah dipisah ya. 1, 13, 24 di A2-nya yang bagian 2-nya adalah 2, 15, 27. Bandingkan mana yang lebih kecil. Ada 2, 1 dan 2. Mana yang lebih kecil? 1, masukkan. Perhatikan lagi berikutnya ya. 2 lebih kecil dari 13. Iya, masukkan. Sama ini pengurutan dengan yang sebelumnya, hanya metodenya itu tadi ya. Contoh untuk merge-nya, merger ya, merge. Nah, ini dia ya. Ini adalah contoh untuk kompleksitas waktunya dengan ON log N ya. Oke, saya mau izin pulang. Oke. Kemudian ada contoh tadinya di sini adalah nggak sempat lagi ya. Oke, mana ya? Sebentar. Yang contoh si programnya, stop share. Sebentar Ibu lihat ya. Sebentar Ibu lihat. Oke,
Ini tadi yang Ibu contohkan ya, bagaimana penerapan algoritma divide and conquer dalam komputasi paralel. Jadi di sini kita masuk ke contohnya aja. Di sini ada beberapa orang melakukan pemrograman ya, penyelesaian sebuah masalah pada komputasi paralel. Menyelesaikan sebuah pemrograman atau pengkodingan dengan paralel. Ada 4 orang, ada 4 CPU. Nah, ini tadi yang masuk Ibu ya. Jadi si A mengerjakan misalnya, oke, kamu bagian apanya ya? Oke, kerjakan, kirim. Yang ini pun demikian, ini demikian. Jadi ini namanya remote ya, di apa namanya paralel, mengkomputasi paralel, memprogram komputasi itu kan compute ya, memprogram mereka secara paralel ya. Yang dikerjakan sama, tapi dari apa namanya laptop masing-masing atau CPU masing-masing. Ini dia ya. Komputasi paralel ini saat kapasitas yang diperlukan sangat besar karena mengolah data dalam jumlah besar. Jadi ini untuk data yang besar, komputasinya yang banyak. Jadi di sini adalah yang mau diperhitungkan adalah penyelesaian sebuah masalah supaya lebih cepat. Bagaimana caranya supaya cepat? Itu maksudnya tujuannya di sini. Di sini digambarkan divide and conquer. Jadi CPU 1 dia membagi perintah, oke, kamu kerjakan ini ya. Nah, ini dia. Sini dibagi. Ini dibagi lagi. Nah, ini cara sistem pembagiannya dengan divide conquer. Dengan asumsi terdapat beberapa prosesor yang tersedia dengan jumlah sedikitnya n. Jadi kecepatannya kita memprogram itu dipengaruhi oleh prosesor ya. Prosesor itu ini dia. Di sini nggak ada gambarnya, cuman ini adalah contoh penggunaan divide and conquer. Udah habis waktunya, kita kembali ke DC less than 1 menit ya, 1 minute again. Dan kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Oke, stay tetap di GC. Kalau ada kurang lebih sesuatu jangan dibawa ke hati, jangan dikerjain ibunya ya, karena langsung nervous ya, apalagi kalau ada lagi kerjaan pas kita lagi mengerjakan sesuatu gitu kan, karena kalau si komputernya hang atau error kan kita harus install ulang, repot lagi. Misalnya ini sangat repot ya, contoh misalnya ke printernya pun repot ya kan. Oke, sampai di sini kita kembali ke sesi. Terima kasih, sampai bertemu, masih tetap di gizi. Oke, terima kasih, selamat malam. Malam, Bu. Halo.